sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bulan yang kata Habibana Ali Habsyi, marhaban birrabi', gitu kan ya, kata beliau, Rabi' aqbal alaina marhaban birrabi', rabi'una dzikruh manjahuh ladallah wasi'. Rabi' aqbal alaina, Rabiul Awal datang lagi nih sama kita nih, alhamdulillah. Apalagi kita nih sekarang Rabiul Awal yang kali ini hamdalahnya mesti lebih kenceng dah daripada tahun lalu. Karena 2 tahun lalu kita terhalang dengan pandemi, mau merayakan Maulid Nabi Muhammad alaihi wasallam agak terhalang, tidak semudah seperti sekarang. Alhamdulillah nih, kayaknya pandeminya udah pulang kembali ke tempat dia berasal. Kita dadahin, mudah-mudahan gak balik-balik lagi, dia ataupun keluarganya, dia ataupun temen-temennya. Mudah-mudahan dah kembali aja dan gak usah pakai acara reunian segala ya, balik dah beneran insyaallah. Jadi tahun ini kita mesti ucap hamdalahnya lebih kenceng lagi nih. Masuk bulan Rabiul Awal, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 2 tahun kita terhalang untuk bisa merayakan, bergembira, berkumpul bersama dalam rangka merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadiri maulid-maulid ini, alhamdulillah. Teman-teman saya sekalian, saya ingat banget tuh tahun lalu kita hadir di Al-Hawi ya. Kemudian belum sempat ada ceramah udah dibubarin. Gitu kan ya, tahun lalu. Nggak apa-apa, jadi catatan sejarah aja, jadi kenangan aja gitu kan. Padahal udah pada kangen dengerin saya katanya. Saya hadir juga waktu itu. Saya juga kangen untuk bisa kangen-kangenan, kangen untuk bisa cerita-cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Karena rasanya kangen-kangenan bareng-bareng tuh beda daripada kangen-kangen sendirian, gitu ya. Enak gitu kalau lagi bareng-barengan, rasanya kayak datang rombongan. Biasanya orang kalau datang rombongan tuh nggak ditolak. Nah, itu harapannya gitu. Jadi alhamdulillah bulan Maulid ini mudah-mudahan dengan sepenuh kebebasan, yang meskipun tetap aja ya itu juga tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, tapi insya Allah jauh lebih leluasa dibandingkan dengan tahun yang lalu. Alhamdulillah. Memang kenapa sih bulan Rabiul Awal itu tadi dzikru manjahuh ladallah wasi'. Di bulan Rabiul Awal ini bulan kita mengingat, bulan kita mengenang-enang, bulan kita mengenang seseorang jahuh indallah wasi', seseorang yang nilainya di sisi Allah, martabatnya di sisi Allah, pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat luas, sangat besar, sangat tinggi, sangat agung sekali. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan memang subhanallah bulan Rabiul Awal ini Allah jadikan kayak jadi bulannya Nabi gitu. Teman-teman saya sekalian, Allah Subhanahu wa taala semacam menghususkan bulan Rabiul Awal ini jadi bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang kalau misalnya nih saya pernah dengar juga gini nih. Enggak usah rayakan Maulid Nabi gitu. Ada yang ngomong gitu, saya pernah dengar. Dia bilang karena Nabi Muhammad kan lahir nggak langsung jadi nabi, katanya gitu. Nabi Muhammad itu kan lahir kan wa wajadaka dhallan fahada, dia bilang. Allah kan bilang kami mendapatimu wahai Nabi Muhammad dhallan,
berada dalam kesesatan atau nggak tahu jalan, fahada, kemudian kami memberimu jalan. Artinya Nabi Muhammad kan lahir nggak langsung jadi nabi, nggak langsung ngerti gitu, nggak langsung tahu urusannya gitu kan. Baru kemudian Allah memberikan kepadanya hidayah. Jadi nggak usah merayakan Maulid Nabi Muhammad alaihissalam atau nggak usah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad alaihissalam. Oh gitu. Baik kalau gitu oke. Kamu nggak mau merayakan hari Maulid Nabi Muhammad karena menurut kamu Nabi Muhammad lahir itu kan nggak langsung dapat hidayah, jadi ngapain gitu kita rayakan kelahirannya. Oh, kamu maunya rayain apa dong? Kalau kaitannya sama Nabi Muhammad, kamu maunya ngerayain apanya? Ya kalau mau dirayakan sih rayain bi'tsahnya aja, terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, boleh. Rayain aja bi'tsahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Terutusnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Kapan? Rabiul Awal. Nah loh, gimana tuh coba? Atau ada lagi yang bilang gini, kita kalau mau ngerayain nabi tuh merayakan kesuksesannya aja. Karena kan nabi jadi nabi juga Islamnya nggak langsung jaya. Rayain tuh jangan rayain masa-masa susahnya Nabi Muhammad awal-awal Islam. Oh kalau gitu masa kejayaannya aja. Kapan tuh? Hijrah. Oke boleh. Mari kita rayakan hijrah Nabi Muhammad alaihissalam. Kapan bulannya? Rabiul Awal. Pokoknya kamu kalau mau merayakan sesuatu dari Nabi Muhammad, nggak jauh-jauh dah. Bulannya tetap juga mentok-mentok kenanya Rabiul Awal juga. Emang bulan Rabiul Awal dzikruh man jahuh ladallah wasi'. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kita mengenang seseorang yang pangkatnya di sisi Allah itu sangat tinggi, sangat luhur. Atau kalau ada orang ngomong gini, saya mah daripada merayakan hari lahirnya Nabi atau hari bi'tsahnya Nabi, saya lebih suka bikin haul aja deh. Bikin haul memperingati kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh, boleh aja juga. Kapan tuh? Rabiul Awal. Ayo loh, mau bikin haul kek, mau bikin maulid kek, mau merayakan kejayaan Islam, mau memperingati bi'tsah Nabi Muhammad, terutusnya Nabi Muhammad sebagai utusan, tetap aja kenanya pada bulan Rabiul Awal. Emang Allah tuh kayaknya emang udah jadiin gitu. Rabiul Awal bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kita rayakan, kita peringati, kita berbahagia atas kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, atas keberadaan beliau di antara kita, atas terutusnya beliau kepada umat ini, teman-teman sekalian, adik-adik semuanya. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki bilang, katanya beliau, saya aneh sama orang yang suka ngebid'ah-bid'ahin maulid Nabi Muhammad. Tuh yang mengatakan perayaan maulid bid'ah, katanya beliau nih ya, katanya beliau, itu tuh kayak melarang orang berbahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Berbahagia atas kelahiran seseorang itu kan hak segala bangsa. Betul gak? Kok dilarang-larang gitu? Nih ya, misalnya nih adik-adik nih ya, lahir keponakannya, kamu seneng banget, ada yang ngebid'ahin, gak boleh lo, kamu lo seneng. Lahiran ponakan kamu gak boleh lo, kamu seneng. Lah kenapa emang? Ada masalah apa sama hidup kamu? Orang saya seneng kok di kelahiran ponakan saya, kenapa kamu ngelarang? Kamu nih pulang-pulang ke rumah dikabarin kalau adik kamu udah lahir. Ini buat adik-adik nih ya. Kamu kemudian dek dapat kabar ibu kamu udah ngelahirin lagi, kamu punya adik lagi. Kamu seneng banget, hore mama udah ngelahirin gitu kan. Ya sekarang saya dapat adik baru, walaupun kamu udah umur 15 tahun. Adik kamu baru lahir, kayak rada-rada sebel gitu padahal. Ya tapi kamu seneng banget kan, ya Allah udah lama gak kedenger
kedengeran suara tangis bayi. Sekarang ada lagi nih kedengeran suara tangis bayi bikin rame rumah. Gitu kan ya? Kamu seneng bener. Teman-teman sih sekalian, ada nih orang-orang yang kemudian bilang, ngapain sih kamu, adik kamu lahir kamu seneng kayak begitu? Lah dia hasut. Dia kan aneh nih. Kenapa kamu hasut, saya yang girang, kenapa kamu nggak seneng gitu kan? Teman-teman sini sekalian, bukankah rasa senang itu adalah hak segala bangsa? Bahkan budak aja kalau dia senang, emang kenapa? Kan begitu ya? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi aneh kalau ada orang yang nggak demen kita senang. Kita senang sama hari maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kita senang sama hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lah emak-emak itu loh, anaknya lahir padahal nggak jelas apakah anaknya bakal bawa keberuntungan atau bakalan bawa musibah buat orang tuanya, bakal jadi beban buat keluarga. Segitu aja saat anaknya lahir seneng bener. Masa kita nih umat yang udah pasti-pasti lahirnya Nabi Muhammad membawa jalan Islam, lahirnya Nabi Muhammad adalah kelahiran hidayah, lahirnya Nabi Muhammad adalah lahirnya cahaya, lahirnya Nabi Muhammad adalah lahirnya jalan menuju Allah, lahirnya Nabi Muhammad adalah lahirnya jalan surga kita. Teman-teman saya sekalian, masa kita nggak senang sama lahirnya Nabi Muhammad SAW? Alam semesta aja penuh sukacita dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad. Nggak denger tuh? Fahtazzal arsyu taraban واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Fahtazzal arsh, arshnya Allah subhanahu wa ta'ala berguncang adik-adik saya sekalian. Kapan itu? Dari mulai maghrib waktu Mekah malam 12 Rabiul Awal. Arsh Allah subhanahu wa ta'ala berguncang dengan dahsyatnya. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi singgasana Allah Subhanahu wa taala, wah, semakin bertambah terang benderangnya, semakin bertambah karisma keagungannya. Wamtala'atis samawati anwara, langit gegap gempita dengan cahaya. Bintang-bintang yang asalnya redup jadi tambah cahayanya. Bahkan malam hari itu talak najmu Ahmad, seperti yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat. Ada salah satu sahabat yang bercerita, dia bilang hari kelahirannya Nabi Muhammad malam hari itu saya orang Madinah, dia bilang. Hari itu orang Madinah tuh banyak ada Yahudi, teman-teman. Di Madinah tuh banyak orang Yahudi. Waktu keberadaannya Nabi Muhammad alaihissalam ya, zamannya Nabi Muhammad tuh di Madinah banyak orang Yahudi. Kalau di Mekah itu banyakan penyembah berhala. Jadi orang kafir Mekah kalau Mekah, tapi kalau Madinah tuh banyak orang Yahudi yang baca-baca kitab-kitab terdahulu tuh orang Yahudi, adik-adik gitu. Mereka banyak baca tentang ciri-cirinya kelahirannya Nabi Muhammad. Ciri-cirinya waktu lahirnya Nabi Muhammad tuh mereka udah pelajari gitu. Nah malam hari itu katanya si sahabat ini nih, saya dengar ada seorang pendeta Yahudi teriak-teriak, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, tala' najmu Ahmad, ya ayuhan nas, tala' najmu Ahmad. Orang-orang pengumuman, orang-orang pengumuman, liatin nih pada keluar gi, liatin nih. Ada apaan? Tala' najmu Ahmad, bintang Ahmad sudah terbit, Nabi itu telah lahir malam hari ini. Nabi itu lahir malam hari ini. Itu bintangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tuh. Orang Yahudi pada lihat, wah, bintangnya udah lahir nih orangnya.
Mereka nggak tahu, sebagian tahu lahirnya di mana, tapi kebanyakan nggak tahu lahirnya di mana. Lahirnya di sebuah rumah. Malam hari itu udah besar perutnya, tapi nggak ngerasain sakit sama sekali. Sampai jelang-jelang waktu subuh. Falamma ishtaddat talaq bi'idzni rabbil khalaq wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Teman-teman sekalian, malam hari itu Allah Subhanahu wa taala merobohkan tiang-tiang yang ada di kerajaan-kerajaan Romawi. Dan Allah Subhanahu wa taala memadamkan api sesembahan kaum Persia yang gak pernah padam 500 tahun lamanya. Tuh api mereka punya di rumah-rumah mereka ataupun di tempat-tempat tertentu tuh ada api sesembahannya orang Persia, teman-teman, orang Iran sekarangnya ya, di Persia itu nggak pernah padam. 500 tahun tuh nggak pernah padam, teman-teman. Tiap pagi mereka bangun tidur nyembah tuh api sebagai Tuhannya. Mereka kirain itu Tuhannya karena nggak pernah padam apinya. Jadi sekalian, pas pagi hari itu, yang hari kelahirannya Nabi Muhammad, mereka bangun tidur mau nyembah api, lah mana dia apinya? Apinya padam. Berhala-berhala kaum Yunani, Allah Subhanahu wa taala dijadikan berhalanya pada nungging, berhalanya pada telungkup, pada jatuhan. Sehingga sekalian adik-adik semuanya yang saya muliakan, sungai yang waktu itu kering langsung mengalir airnya. Bunga-bunga yang belum waktunya bermekaran pagi hari tersebut, malam hari itu jelang-jelang lahirnya Nabi Muhammad, barengan sama saat Nabi Muhammad keluar ke atas muka bumi, bunga-bunga itu langsung bermekaran saat itu juga. Padahal belum waktunya buat mekar. Saudariku sekalian, adik-adik semuanya yang saya muliakan, di sebuah rumah ada perempuan dukun beranak namanya Syafa. Dia bilang kepada seorang ibu yang sudah 9 bulan dan sejak dari awal kehamilannya nggak pernah merasakan sakit yang biasanya dirasakan ibu-ibu hamil. Ngidam lah, pusing lah, mual lah, gitu ya. Pengen makan rujak lah, pengen beli tas baru lah, pengen ditransfer ada banyakan lah. Itu sih bukan ngidam ya, emang dasar. Teman-teman sekalian, nah itu tuh, dia sama sekali tidak merasakan yang biasanya dirasakan perempuan-perempuan saat hamil. Bahkan yang biasa-biasanya kadang sakit perut, dia malah nggak pernah sakit perut sejak hamil. Yang biasanya masuk angin, kan perempuan bawaan ya, kalau lagi hamil tuh kan masuk angin mulu. Ini malah yang biasanya masuk angin, begitu hamil malah nggak pernah masuk angin. Nggak pernah sakit perut, nggak pernah sakit kepala, nggak pernah, sehat benar-benar. Dia bahkan nggak tahu kalau dirinya hamil, andai tidak karena raf'i haidati, terhalangnya datang bulan. Biasa-biasanya tiap bulan datang mens. Ini kok nggak datang mens nih. Tapi selain daripada itu, rasa sakit perut apa segala macam nggak pernah dia rasakan. Malam hari itu udah 9 bulan lebih, ya. Ada bidannya, nih mau ngelahirin nih kamu nih. Sakit? Enggak. Sakit perut ya pasti ya? Enggak. Sakitnya per berapa menit? Enggak sakit. Waduh, tapi ini udah waktunya nih, udah mulai turun nih. Ayo deh Aminah kalau gitu, mulai ngeden Aminah, mulai ngeden. Waduh teman-teman sih sekalian, mulai tuh. Aminah kemudian ngeden dan sesaat jelang fajar. Wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda zaharal habibu mukarraman wa musana. Yang Aminah dan Syafa nggak lihat itu kelahiran mereka kirain cuman mereka berdua aja di situ. Padahal ada beberapa perempuan-perempuan lain yang ikut serta menyaksikan kelahiran bayi mulia itu.
ada 2 perempuan teman-teman saya sekalian yang ikut serta ada di situ kala itu. Siapa itu? Yang satu Sayyidah Asiyah, yang satu Sayyidah Maryam. Fahadarat bitaufiqihi Sayyidatu Maryam was Sayyidatu Asiyah. Kan gitu tuh. Wa ma'ahuma minal huril 'ain man qasamallahu lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah. Gitu. Jadi waktu lahirnya Nabi Muhammad, nah itu ada Sayyidah Maryam sama Sayyidah Asiyah ikut serta nungguin. Waduh, udah mau lahir nih, udah mau lahir. Tapi kan nggak bisa dilihat mata teman-teman, hanya mata batin yang bisa lihat. Dan Sayyidah Aminah tidak menyaksikan itu. Sehingga sekalian, apalagi Syafa, bidannya nih, dukun beranaknya nih, nggak bisa lihat. Tapi yang bisa dilihat sama Sayyidah Syafa dan juga Sayyidah Aminah, Aminah kayaknya kamu udah mau melahirkan ya, tapi kok tumben nggak ada air ketuban yang keluar duluan, nggak ada darah-darah juga yang keluar duluan. Nah ini biasanya disebut darah talak nih, darah mau ngelahirin gitu, tanda mau ngelahirin. Ini nggak ada gitu. Kok nggak ada apa-apa nih yang kotor-kotor barengan sama kelahiran, tapi ini udah kelihatan nih anaknya udah mau ngelahirin nih. Ayo Aminah, ayo Aminah, ayo dorong, ayo terus Aminah, terus Aminah. Tiba-tiba aja kemudian anaknya lahir dalam keadaan sujud posisinya. Wah, diambil sama Syafa anak tersebut. Faidan bihrafi'an turfahu ila sama. Tangannya menunjuk ke arah langit. Syafa, bayiku sudah lahir. Sudah Aminah. Wah, posisinya sujud Aminah. Alangkah indahnya anak ini. Syafa kayak bingung gitu. Biasanya saya kalau anak lahirin gimana ya? Oh, putusin tali pusar dong. Tapi ini ternyata tali pusarnya sudah terputus, bahkan sudah kering sempurna. Laki atau perempuan, Pak? Kata Aminah nih. Dilihat sama Syafa. Wah Aminah, bayimu sudah berkhitan. Laki-laki dan sudah berkhitan, udah sunatan. Ya ampun, kapan pestanya ya? Udah sunatan aja ini. Masya Allah. Seperti apa wajahnya Syafa? Sambilan Syafa bawain ke dekat Aminah. Masya Allah Aminah, sudah ada celak mata di kedua matanya yang indah. Anak bayi itu biasanya rada lama tuh melek matanya. Ini begitu lahir nggak ada darah, nggak ada air kotor, nggak ada ketuban apa segala macam yang kotor-kotor teman-teman. Abis gitu matanya tuh udah terbuka dan di bawah matanya sudah ada celak mata yang menempel sempurna. Wah, ajaib kelahiran anakmu Aminah. Syafa bilang, saat itu saya tahu anak yang ada dalam genggaman saya ini, di tangan saya ini bukanlah manusia biasa. Ia adalah seorang yang spesial. Bukan spesial. Ia adalah manusia yang sempurna. Saat itu saya tahu bahwa anak dalam tangan saya ini, anak yang berada dalam pelukan saya ini, kata Syafa, pastilah calon nabi yang kelak akan diutuskan. Fakuntu min awwalin nasi islama. Saat itu juga saya sudah bersiap-siap untuk beriman kepadanya ketika ia menyatakan dirinya menjadi seorang nabi suatu hari nanti. Saya akan simpan rapat-rapat cerita ini, tidak akan saya sampaikan kepada siapapun. Saya khawatir dengan keselamatan anak ini. Akan tetapi suatu hari nanti, jika ia menyatakan dirinya sebagai seorang rasul, aku pasti akan menjadi yang pertama kali beriman kepadanya. Makanya kenapa Abdurrahman bin Auf adalah salah satu
Dari orang-orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Gak nyampe 10 orang tuh, salah satunya ada Abdurrahman bin Auf. Sebab Abdurrahman bin Auf adalah anak dari Syafa, bidan yang membantu kelahiran Aminah saat melahirkan bayi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa'adhalahu minan nur. Kemudian tampaklah cahaya memanjang dari arah bayi ini sebelah kanannya. Hatta nadartu ila ba'di kusurir rum. Katanya Syafa waktu cerita sesudah bi'tsah Nabi Muhammad ya, sudah Nabi Muhammad nyatain dirinya sebagai seorang rasul dan Abdurrahman kemudian masuk dalam agama Islam, Syafa'nya juga masuk Islam. Syafa'nya cerita nih kepada Abdurrahman, kepada teman-temannya Abdurrahman, pada orang-orang yang kemudian beriman. Katanya Syafa', habis gitu saya lihat cahaya terang banget di samping kanannya bayi itu, sampai di ujungnya tuh saya lihat ada kerajaan Romawi. Kemudian cahaya sangat terang di samping kiri bayi tersebut, sampai di ujungnya saya lihat kerajaan Persia. Oh, cahaya sangat terang sekali. Dari sanalah Syafa' tahu bahwa anak yang sekarang ada dalam rengkuhannya, dalam pelukannya, dalam buayannya saat itu adalah seorang calon nabi yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Masya Allah. Tuh teman-teman, kalau kamu lihat kelahirannya, terus ada orang-orang gitu yang melarang kamu buat mengingat-ingat kelahirannya Nabi Muhammad, kita bisa bilang sama dia gitu, ada masalah apa dalam hidup lo? Segitu beratnya masalah hidup lo, sampai kita mau seneng dengan kelahirannya Nabi paling mulia ini, yang kelahirannya memang begitu spesial. Kamu kemudian gak seneng nih kita bersenang-senang dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad? Seberapa besarnya masalah hidup dia? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, maka sepantasnya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukminah, sebagai seorang mukminah untuk berbahagia dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana berbahagianya alam semesta dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sekalian, adik-adik semuanya, ini kalau hitungan bulan, waktu itu bulannya bulan April. Nah, makanya nih, saya yang juga lahir di bulan April ada girang dah nih. Ayo nih adik-adik yang lahirnya April juga kita tos. Gitu ya. Nabi itu bulan April Rabiul Awal. Gitu ya. Ini ada sesuatu yang menarik nih yang mau saya sampaikan sama adik-adik nih. Saya punya guru, kalau saya ditanya, Ustazah seneng ya belajar sejarah Nabi? Banget. Salah satu dari yang bikin saya seneng belajar sejarah Nabi, kita bacain Fatihah nih. Sudah meninggal dunia, beliau bernama Ustadz Abdullah Maula Khailah dari Malang. Saat saya belajar sejarah Nabi di Darul Lughah wa Da'wah Bangil, Pasuruan. Nallahu filahu warhamuh tawasya birahmal maghfir waskinul jannah birahmatihi syai'ul lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Abdullah Maula Khailah pernah mengajar kepada kami, anak yang duduk di kelas itu ya, pelajaran sejarah Nabi. Saya ingat umur saya waktu itu mungkin 14 tahun, 13-14 tahun. Saya dengernya tuh bengong-bengong gitu. Saya dengernya tuh kayak yang, ya ampun, saya harus cinta nih sama manusia satu ini. Saya nggak boleh nih jauh-jauh dari dia nih. Teman-teman saya sekalian, saya ingat Ustaz Abdullah Maula Khailah waktu itu kasih keterangan kayak gini nih. Kalian tahu nggak kenapa Nabi Muhammad lahirnya hari Senin, bukan hari mulia sebelum kelahirannya Nabi Muhammad?
Hari itu tuh bukan hari mulia. Nabi Muhammad kenapa dah lahirnya tanggal 12? Kayak bukan angka-angka bagus gitu, bukan angka cantik. Kenapa Nabi Muhammad lahirnya bulan Rabiul Awal, bukan bulan-bulan mulia? Nih adik-adik, bulan mulia dari sejak zamannya Nabi Adam sampai zaman sekarang ada 4 bulan. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran mudkhalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan ada 12 bulan dalam satu tahun. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Terus di zaman Nabi Adam tuh 4 bulan tuh bulan mulia. Sampai zaman Nabi Muhammad. Apa aja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Nabi Muhammad enggak ada tuh, enggak deket-deket tuh sama 4 bulan mulia itu. Nabi lahirnya bukan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bukan juga bulan Rajab. Atau gitu bulan mulia dalam Islam, bulan mulia di zamannya Nabi Muhammad, bulan mulia untuk umat Nabi Muhammad. Bulannya namanya bulan Ramadan. Adik-adik sekalian, Nabi Muhammad enggak lahir di bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad lahirnya tanggal 12? Kayak bukan angka cantik gitu kan. Angka cantik itu kayak 1. Sebab aku adalah makhluk satu-satunya yang paling mulia di atas muka bumi ini. Bisa? Kan begitu ya? Enggak, Nabi enggak lahir tanggal 1. Atau misalnya gitu tanggal 2. Aku dengannya adalah 2 yang menjadi 1. Yeah. Karang-karang aja ya enggak? Apa kayak gitu ya? Kan ada tanggal-tanggal keramat tuh. Misalnya kayak tanggal atau angka keramat ya, tanggal berapa coba? 7. Begitu kan ya? Apalagi? 9. Oke lah, Wali Songo gitu kan 9 gitu ya. Atau misalnya gitu 11, ya kan ya? Angka keramat gitu kayaknya 11 gitu kan. Teman-teman sekalian, Nabi itu enggak gitu. Enggak 1, enggak 3, enggak 7 gitu kan. Enggak juga 9 atau 11 gitu. Nabi Muhammad 12. Kan kayak angka yang ya biasa-biasa aja gitu, 12. Bukan angka cantik. Nabi Muhammad lahir hari Senin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari-hari yang mulia nih ya. Oke, dalam Islam hari yang paling mulia apa? Jumat. Nabi nggak Jumat lahirnya? Atau hari yang mulia buat orang Yahudi waktu itu. Orang Yahudi tuh muliain banget hari Sabtu. Nabi Muhammad nggak lahir Sabtu. Atau orang Nasrani tuh muliain banget hari Minggu, hari Ahad. Nabi Muhammad nggak lahir hari Ahad. Nabi Muhammad lahirnya Senin. Kenapa gitu? Kenapa Nabi Muhammad lahir tidak di hari mulia, tidak di tanggal mulia, tidak di bulan mulia? Nah ini guru saya nih, Ustadz Abdullah Maula Khela ngasih tahu saya. Bayangin itu ya, saya Halimah Lidrus umur 14 tahun waktu itu. Saya dulu cakep loh, lucu gitu, gemes. Meskipun gemesan sekarang sih. Adik-adik sekalian yang saya muliakan, terus Ustadz Abdullah Maula Khela cerita, kasih tahu sama kita gini nih. Karena Allah nggak mau orang menisbatkan kemuliaan Nabi Muhammad karena tanggal, karena hari, karena bulan. Allah nggak mau ada orang bilang, ya Nabi Muhammad mulia lah, lahirnya aja hari Jumat, lahirnya aja tanggal 3, lahirnya aja bulan Ramadan. Nggak mau. Allah nggak mau ada yang menisbatkan kemuliaan Nabi Muhammad karena angka, karena hari, karena bulan. Nggak mau. Allah justru sebaliknya ingin memuliakan hari, tanggal, bulan di mana Nabi Muhammad SAW lahir di sana.
Sekarang orang kalau Senin lahirnya, kita bilang, wah beruntung banget, dia lahirnya Senin nih, insya Allah bakalan jadi anak mulia, karena hari Senin adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Hari Senin jadi hari mulia, teman-teman saudaraku sekalian. Saya lahir Senin dan saya merasa saya termuliakan karena saya lahir Senin. Mungkin di antara kamu juga kalau boleh milih, kalau misalnya terus menikah, hamil, melahirkan, pengennya ngelahirin hari apa? Senin. Kenapa gitu? Biar mulia, biar kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari Senin jadi hari yang mulia, bukan karena apa-apa, tapi karena dzaka yaumun wulidtu fi. Nabi Muhammad ketika ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Kenapa hari Senin jadi hari mulia sehingga engkau berpuasa tiap hari Senin, wahai Rasulullah? Kenapa sebegitu nilainya hari Senin sampai engkau puasain tuh tiap hari Senin? Kenapa, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad tuh bukan ulang tahun, bahkan bukan ulang bulan, tapi ulang minggu. Tiap hari Senin Nabi Muhammad puasa sebagai hari perayaan kelahiran beliau di atas muka bumi ini. Dzaka yaumun wulidtu fi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka yang ngebid'ah-bid'ahin perayaan Maulid, minggir. Tiap tahun kamu kita ngerayain Maulid aja dibid'ah-bid'ahin. No, Nabi Muhammad ngerayain Maulidnya bukan tiap tahun tapi tiap minggu. Mau kamu bid'ahin juga? Ya ampun, Masya Allah. Teman-teman sekalian, Seninnya jadi mulia karena hari lahirnya Nabi Muhammad. 12-nya jadi mulia karena tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian Rabiul Awal jadi mulia karena jadi bulannya Nabi besar Muhammad. Rabi aqbal alaina marhaban birrabi'. Rabi'una dzikru man jahuh ladallah wasi'. Rabiul Awal, selamat datang Rabiul Awal, senang bener nih. Saya nih kata Habib Ali Habsyi, senang benar saya mau masuk bulan Rabiul Awal. Kenapa gitu Bib? Kenapa demen Bib Rabiul Awal? Rabi'una dzikru man jahuh ladallah wasi'. Sebab Rabiul Awalnya kita nih, Rabiul Awalnya kita nih. Kita siapa sih? Kita nih orang mukmin pecinta Nabi Muhammad. Orang muslim pecinta Nabi Muhammad. Rabiul Awalnya beda sama Rabiul Awalnya bukan orang mukmin. Rabiul Awalnya kita beda sama Rabiul Awalnya orang mukmin ngaku mukmin tapi nggak punya cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat mereka Rabiul Awalnya biasa-biasa aja, tapi buat kita Rabiul Awal adalah bulan penuh bunga, bulan penuh kebahagiaan, bulan yang wangi banget, bulan yang aromanya beda gitu, bulan yang rasanya beda gitu. Mak-mak pada girang, adik-adik pada girang, ya kan begitu ya? Bulan Rabiul Awal, suaminya aja tinggal manyun biasanya. Nih hari pergi lagi, nih hari kamu gak masak lagi, nih hari saya nungguin besek lagi. Masya Allah, Masya Allah. Suruh juga dah suaminya, biar pada hari Maulid juga Bu, biar sama-sama girang sama Rabiul Awal. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kalau kamu perhatikan, enggak usah kita-kita yang gede yang udah bisa mencerna, anak-anak kecil bulan Rabiul Awal pada seneng dah, liatin aja. Anak kecil-kecil hadirin dah ke majelis Maulid. Atau seenggaknya kalau yang kamu lihat ya, kalau yang terlalu rame gitu kan takut kedesek-desekan ya kan, takut dia nggak nyaman gitu.
Yang ini aja maulid-maulid yang masih bisa lah gitu, yang masih adem misalnya gitu kan, kayak Abah Abu Zahra kan bikinnya di Menara 165 tuh, kan adem tuh kan, gitu kan. Nah anak kecil bawain gitu, liatin, kasih denger gitu kan. Ya Allah, pulang-pulang pada girang, pada seneng, Masya Allah. Emang lain. Robi'una nih, Robiul awalnya kita, dzikru man jahuh ladallahu wasi'. Karena di bulan Robiul awal aroma Nabi Muhammad sangat pekat. Dek, di bulan Robiul awal aromanya Nabi Muhammad tuh kental banget gitu. Kayak dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad, dicerita-ceritain tentang Nabi Muhammad gitu ya, disebut-sebut nama Nabi Muhammad, sholawatan kepada Nabi Muhammad, puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kamu kira, wah itu bid'ah orang Indonesia aja tuh. Siapa bilang dia mainnya kurang jauh tuh yang begituan modelnya. Yang suka bilang yang rayain maulid Nabi Muhammad tuh cuma orang Indonesia aja. Karena emang orang Indonesia tuh sukaannya tuh kayak gitu-gituan. Katanya gitu, katanya kubu sebelah tuh. Tuh ada yang suka ngomong kayak begitu tuh. Mainnya kurang jauh. Bilangin suruh piknik biar gak gila. Kerja mulu. Jalan-jalan woi. Healing ya kan, suruh mainnya jauhan dah teman-teman. Kalau kamu pergi tuh orang Islam di India rame-rame bikin perayaan maulid, orang Islam di Malaysia, di Singapura rame-rame bikin perayaan maulid, atau rada jauhan lagi dah ke Yaman rame teman-teman, ke mana lagi, Libanon, Beirut, semua tuh banyak banget negara-negara yang merayakan dan berbahagia dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kalau saya nggak salah ya, di Abu Dhabi itu ada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Abu Dhabi atau di Turki ya, antik. Nih saya kasih tahu. Itu mereka ada iring-iringannya, ngebawa benda paling keramat teman-teman. Kalau nggak di Turki, kalau nggak di Abu Dhabi itu ya, saya pernah lihat di YouTube. Diiring, diarak, naik mobil. Mobilnya juga yang paling keren dah pokoknya. Bawa tuh diiring. Pakai wing-wing tuh. Pakai yang ituan tuh diarak-arak tuh. Ada apaan nih gitu, rame banget gitu. Kalah deh presiden lewat apa segala macam lah, kalah semuanya. Banyak banget mobilnya tuh, dihias-hias juga mobilnya, dikasih kayak buat pengantin tuh kan. Sampai nyampe tuh ke tempatnya tuh di istana gitu kan. Ditaruh tuh. Ada bendanya tuh, sambilan dibawa nih teman-teman, disolawatin. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semua orang nih pada yang nahan buncah di dada, nahan haru di hati. Semuanya pada siap nunggu-nunggu. Apa nih, mau lihat nih. Dan hanya orang-orang pilihan yang dikasih lihat tuh, undangan-undangan tertentu tuh. Dalam ruangan tuh, dibawa tuh, bawa bendanya tuh, ditaruh di tengah-tengah. Habis itu dibawa, disibak. Teman-teman saudaraku sekalian, ada kaca, dibuka kacanya, dikeluarin barangnya, ditaruh di atas permadani karpet dari emas, dari bludru, sangat indah sekali. Ditaruh barangnya, diambilkan. Apa tuh? Ternyata barangnya itu rambut. Diambilin, sisir, disisir teman-teman. Apa itu? Rambutnya Nabi Muhammad SAW. Banyak ustazah, banyak. Kok bisa banyak? Dikumpulin. Panjang ustazah, emang Nabi Muhammad rambutnya panjang? Teman-teman saya sekalian, tahukah kamu rambutnya Nabi Muhammad tetap memanjang hingga saat ini? Allah kayak lagi mau ngasih tahu kepada kita nih umatnya Nabi Muhammad. Wa fikum Rasulullah.
di antara kalian Rasulullah akan senantiasa hidup bersama dengan kalian sampai di zaman kapanpun. Baginda kita Nabi Muhammad senantiasa hidup, teman-teman. Nabi Muhammad tidak pernah wafat. Allah kayak lagi mau ngasih tahu, nih yang kalian sisakan apa? Rambutnya aku biarkan untuk terus-terusan memanjang sampai saat ini. Rambutnya memanjang, teman-teman. Saya nggak tahu berapa senti setiap panjangnya tuh, tapi setiap tahun tuh ada masanya. Disisir, kemudian diukur, dicatat. Terus setiap tahun tuh ada ininya, ada waktunya gitu. Diadakan ritual seperti itu, teman-teman saya sekalian. Kubu sebelah mau panas deh tuh. Mau tetap bid'ah-bid'ahin juga, bodoh amat. Kadang-kadang tuh saya pikir kenapa dia tuh sampai gitunya menabi ya. Segala-gala, sampai segala ziarah ke makam Nabi dibid'ahin loh sama mereka. Kesian gitu, kesian. Hiburannya apa gitu? Kalau adik-adik nih kan, saya kalau lagi sedih-sedih gitu, hiburan saya sholawatan sama Nabi. Hiburan saya hadir majelis maulid Nabi. Hiburan saya dengerin cerita tentang Nabi. Hiburan saya ceritain tentang Nabi. Hiburan saya jadi senang, saya jadi girang, saya jadi lapang hati saya. Adik-adik saya kira juga gitu. Nah kalau kemudian nih, sholawatan menabi dibilang bid'ah, puji-puji Nabi Muhammad dibilang hulu, dibilang berlebihan. Kita mahadir maulid Nabi Muhammad dikatain bid'ah juga. Berdiri baca salam kepada Nabi Muhammad dikata bid'ah juga. Ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah, ya Allah dek, dikata bid'ah juga. Cuman boleh pergi ke Raudhah buat sholat 2 rakaat. Lah ngapain kalau sholat 2 rakaat, mendingan di Masjidil Haram. 1 rakaatnya senilai 100.000 rakaat tempat yang lain. Masjid Nabawi 1 rakaat senilai 1.000 rakaat di tempat yang lain. Masa kita pindah dari 100.000 rakaat menuju 1.000 rakaat? Enggak dong, kalau mau hitung-hitungan pahala, ngapain sholat di Raudhah Syarifah? Mendingan kita sholat di Masjidil Haram, teman-teman saudara sekalian. Tapi kita akan tetap pergi ke Masjidil Nabawi. Kita akan pergi ke Raudhah Syarifah karena di sana terdapat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Man zarani ba'da mamati fa ka'annama zarani fi hayati, fa innal anbiya la yamutu fi kuburihim." Siapa yang berziarah datang padaku sudah aku wafat nanti, sama kayak datang kepadaku di saat aku masih hidup, karena sungguhnya para nabi tidak ada yang mati dalam kubur mereka. Gitu. Hiburan kita kalau kita punya duit banyak, teman-teman, kita pergi ke Madinah. Betul apa enggak? Kita pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Enak, senang. Itu adalah satu-satunya tempat yang saya kalau lagi sumpah-sumpah saya bayangin aja ada di sana. Satu-satunya tempat yang paling rame tapi serasa sunyi. Satu-satunya tempat yang paling desek-desekan tapi serasa sendiri. Satu-satunya tempat yang paling saya inginkan untuk datang lagi dan lagi. Nikmatnya kala kita berlari-lari sambil membaca sholawat menuju ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian dengan penuh haru kita berucap kepadanya seraya memandang tempat itu, tempat yang di sana terbaring manusia paling indah, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya berkata padanya, "Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah, Assalamu alayka ya Yasin, Assalamu alayka ya Taha, Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh."
Halimah datang padamu ya Rasulullah. Umatmu ini datang padamu wahai Rasul. Datang padamu di sini untuk engkau melihatku dan untuk engkau mengenaliku suatu saat nanti. Rasulullah, lihatlah saya di sini. Meskipun hamba ini tidak dapat melihatmu wahai Rasul, bukankah engkau selalu dapat melihat kami? Teman-teman saudaraku sekalian, healing tertinggi menurut saya, obat terindah menurut saya, kebahagiaan puncak menurut saya, menurut kita pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, adik-adik semuanya yang saya muliakan, bulan Rabiul Awal, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafid, Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, bulan Rabiul Awal itu bulan paling enak buat ngedeketin umat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan paling cepat buat ngedeketin kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu pengen dekat sama Nabi Muhammad, Rabiul Awal bulannya. Kamu pengen menuju Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal bulannya. Kamu pengen jadi umat yang dilihat sama Nabi Muhammad, Rabiul Awal bulannya. Pengen ngelamar, ngajuin proposal, daftar jadi umat Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal bulannya. Adik-adik mau cari muka, mau cari pendekatan kepada Nabi Muhammad, Rabiul Awal bulannya. Yuk cari muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal deketin Nabi Muhammad, cari muka. Gimana caranya Ustazah? Mau cari muka sama Nabi Muhammad gimana caranya sih? Kalau kita mau cari muka sama orang kan tahu tuh kayak gimana caranya gitu. Kalau misalnya gitu ada adik-adik di sini pengen deh jadi orang dikenal gitu, mau Ustazah Halimah, pengen cari muka sama Ustazah Halimah gitu. Misalnya gitu. Kan kebayang enggak caranya? Kebayang enggak kira-kira caranya? Kebayang dong. Kebayang lah, masa enggak? Teman-teman saya sekalian, iya deket-deketin gitu kan, bikinin apa kek gitu, kan gitu ya, apaan kek gitu, cari-cari muka lah gitu. Kalau misalnya mau cari muka, hadir pengajian aja kagak pernah, nah gitu gimana ciri-cirinya cari muka ya, betul nggak? Ketemu aja nggak pernah, gimana ceritanya mau cari muka gitu kan? Nah teman-teman saya sekalian, demikian pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari muka sama Nabi Muhammad. Ayo nih, bangsa yang suka model-modelannya kalau cinta sama orang suka cari muka, kamu bakal nggak rugi kalau sepanjang hidup di dunia nih dek kamu cari muka sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bakalan rugi, nggak bakalan sia-sia hidup kamu kalau kamu berusaha buat cari mukamu di hadapan Nabi Muhammad alaihi wasallam, biar punya alasan buat ketemu sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Orang tuh kalau seneng tuh cari-cari alasan buat ketemu kok. Ada aja caranya, pakai segala barang ketinggalan lah biar bisa balik lagi, ketemu lagi gitu ya. Ada aja gitu caranya buat ketemu. Nama Nabi Muhammad juga kamu mesti gitu, biar nanti kamu juga punya banyak alasan buat layak ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari muka. Gimana caranya? 3 aja deh seenggaknya. Nih bulan Rabiul Awal kamu cari lebih daripada waktu-waktu yang lain. Ya. Apa itu? Yang pertama, sebut-sebut aja namanya terus. Sebut aja namanya, tuh cari muka tuh. Kamu setiap kali sebut namanya tuh kayak kamu lagi WhatsApp. Atau kalau WhatsApp suka bikin ribet orang, oke deh, kayak kamu lagi transfer deh. Kan bikin enak tuh kan? Nah tuh, sebut aja namanya. Sebut namanya gimana Ustazah? Salawatan sama Nabi Muhammad. Kan sebut nama Allah, sebut nama Nabi Muhammad tuh. Kalau kamu salawatan, kamu sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ada orang ngomong kayak begini, nggak usah banyak-banyak salawatan, yang penting tuh zikrullah, nyebut nama Allah. Katanya gitu. Dia lupa, salawatan kan ada nama Allahnya ya. Dia lagi ini aneh, lagi pikun apa gimana nih? Orang kayak begitu.
Katanya nggak usah banyak sholawatan, nggak usah banyak-banyak sebut nama Nabi Muhammad. Yang penting tuh sebut nama Allah, zikir, katanya gitu. Dia lupa nggak disebut sholawat loh. Kalau nggak pakai nyebut nama Allah, kalau misalnya gitu, saya bilang kayak begini nih, Muhammad, mau sholawatan apa bukan? Bukan. Disebut sholawat tuh kalau pakai nyebut nama Allah. Kalau kamu bilang kayak begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru disebut sholawat karena ada nama Allahnya di situ. Nggak kena. Pokoknya yang namanya sholawat tuh harus nyebut nama Allah. Mau pakai Allahumma, pakai ya Rabbi, tetap aja tuh. Rabb kan Allah juga. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sholawatan apa bukan? Sholawat. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus pakai ada Allahnya pokoknya. Baru bisa disebut sholawat kalau ada nyebut nama Allah. Maka bersolawat adalah berzikir kepada Allah dan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin sholawat. Tiap kali kamu sholawat tuh teman-teman, kayak kamu lagi transfer. Kamu transfernya gak banyak, 1000 perak misalnya, tapi sehari 100, tapi sehari 1000. Nah kan jatuhnya banyak juga ya. Kalau kamu nih tiap hari ditransferin 100.000, kamu lama-lama pengen tahu gak siapa sih nih? Kan begitu. Nabi juga gitu dek. Nabi juga gitu. Kalau ada orang banyak sholawatannya sama Nabi Muhammad, nanti nabinya pengen kenal. Nanti nabinya jadi cari tahu siapa sih ini orangnya. Gitu. Ntar nabinya kenal. Makanya ada nih satu syekh, satu ulama, satu ustadz, ngimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girang dong, seneng dong. Seneng lah pasti ya enggak? Ngimpi Nabi Muhammad, dia lagi ada di depan pintu rumahnya, terus Nabi Muhammad lewat. Dipanggil loh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nabinya jalan aja tahu dicuekin. Habis itu dia kebangun. Ya Allah, senang bener ngimpi Nabi Muhammad. Tapi sedih karena dia memanggil Nabi Muhammad, nabinya enggak noleh. Siang-siangan dia pergi ke tempat gurunya. Karena biar kata ustadz, ustazah, orang tuh kalau mulia pasti punya guru teman-teman. Orang kalau benar, ilmunya benar, berilmu, pasti punya guru. Kalau dia nggak bisa nanya sama gurunya, ya berarti bukan guru yang benar tuh. Sebab yang namanya ustadz, ustazah, kalau benar pasti punya guru. Halo. Orang lagi cerita dicuekin. Kan nggak diajak lagi loh. Boleh lanjut. Ngangguk lagi gitu. Adik-adik sekalian, akhirnya nih sampai mana tuh tadi? Oh ngimpi dicuekin tapi ya. Jadi pagi-pagi dinanya dong sama gurunya. Dia bilang, Syekh, ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-barihah. Syekh, saya tadi malam ngimpi Nabi Muhammad. Mabruk kata gurunya, selamat. Enggak gitu juga Syekh, saya sedih. Kenapa gitu? Nabi Muhammad saya panggil-panggil gak mau noleh. Kayak cuek aja gitu, jalan aja gitu. Kenapa gitu ya Syekh? Ini Syekhnya nih orang ahlillah, orang yang punya hubungan sama Allah, orang yang dekat sama Nabi Muhammad, jadi tahu urusan. Kata Syekhnya, innahu la ya'rifuka ba'd. Nabi itu berarti belum kenal benar sama kamu. Oh gitu Syekh. Iya, Nabi berarti belum kenal sama kamu. Kamu belum dalam perhatiannya Nabi gitu. Ibarat cari muka nih, kamu nih belum diiniin gitu sama Nabi, belum dikenalin secara khusus. Nabi kenal sama semua umatnya teman-teman. Nah, Nabi sayang sama semua umatnya. Tapi kan ada tuh yang dikenalin secara khusus gitu. Nah kamu belum gitu. Terus saya gimana dong caranya? Gimana caranya guru biar saya dikenalin lebih gitu sama Nabi Muhammad gitu? Akthir minas sholati alaih. Kamu banyakin aja baca sholawat sama Nabi Muhammad.
Oke, setuju? Baik Syekh. Jadi dia tambahin tuh. Yang biasanya sholawatan tiap bangun tidur 10 kali, tiap mau tidur 10 kali gitu, tambahin lagi. Sholawatan mulu, nganggur-nganggur sholawatan, terus sholawatan. Gitu kan? Teman-teman saya sekalian, bener aja, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Gitu kan? Ini bulan Rabiul Awal nih mesti nambahin sholawat kamu tuh. Kalau kamu pengen cari muka Nabi Muhammad beneran deh, pokoknya. Percaya deh apa kata saya, yang banyak sholawatan bulan Rabiul Awal banyakin. Akhirnya satu malam ngimpi lagi dong. Dia ngimpi kayak yang sama gitu. Kayak dia lagi berdiri depan rumahnya, kemudian Nabi Muhammad lewat depan rumahnya. Dipanggil, "Ya Rasulullah." Nabinya menoleh. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Kata dia nih. Nabinya menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya fulan bin fulan." Disebut namanya Nabi. Oh, girang banget, seneng banget. Kayaknya nih kalau bisa melayang-layang gitu dia. Abis itu dia bilang gitu, dia nanya nih sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, dzakal yaum ra'aituka fil manam." Wahai Rasul, hari itu juga saya bermimpi melihatmu dalam tidur saya, wahai Rasulullah. Akan tapi aku menyapamu dan kau tidak menjawab sapaanku, wahai Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab persis apa kata syekhnya. Kata Nabi Muhammad, "Dzakal yaum lam a'rifuka ba'd." Hari itu saya belum mengenalmu. Falamma aktsarta minas salati alayya sirtu a'rifuk. Ketika kamu memperbanyak bersolawat padaku, aku pun jadi mengenalmu. Gampang banget kan? Jadi pengen PDKT sama Nabi, pengen cari muka sama Nabi, banyakin salawat. Insya Allah. Dek, kalau bangun tidur tuh cobain deh, langsung salawatan sama Nabi. Rasanya beda. Kalau bangun tidur tuh, begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali aja. Gak banyak kan? Gak nyampe semenit loh, 10 kali. 10 kali doang. Udah habis itu turun. Gitu kan, wudu apa segala macam. Tapi sholawatan tuh 10 kali tuh. Rasanya beda. Hari kamu tuh rasanya kayak ada Nabi Muhammad gitu. Kayak barengan gitu. Insyaallah nikmat. Kalau mau tidur juga kayak gitu, Dek. Kalau mau tidur tuh udah paling terakhir gitu, habis kamu ngomong-ngomong apa gitu, habis kamu ngoceh-ngoceh gitu ya, maksud saya habis kamu bacaan yang lain-lain tuh semuanya tuh, kalau ibarat bayi kan ngoceh tuh, belum tidur gitu ya. Nah itu kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali kan gitu ya, mau tidur ya. Habis kamu baca doanya tidur, Allahumma Rabbini wada'tu jambi ilaik. Ini deh. Oh enggak pakai? Oke deh. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wattu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Agak hafal. Bismika Allahumma ahya. Udah nih kamu baca doa tuh mau tidur. Akhiri dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala salli ala sayyidina Muhammad wa ala 10 kali. Dah, jadiin itu kalimat terakhir yang keluar dari lisan kamu. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, agar namanya menjadi nama manusia terakhir yang kamu sebut dengan lisan-lisan kamu. Itu dek kata Nabi Muhammad, kalau ada apa-apa sama kamu dunia akhirat, Nabi Muhammad wajib ngasih syafaat sama kamu. Nabi yang bilang, "Man shalla alayya hina asyar marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati." Kata Nabi, siapa yang bersalawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Insya. Selebihnya hari-hari kamu pagi, siang, malam banyakin aja baca salawat. Insya Allah bikin dekat kamu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu.
Yang kedua, adik-adik sekalian, cobain periksa lagi sunnah-sunnah Nabi yang bisa kamu kerjain. Jangan ditinggalin. Periksain lagi aja gitu. Kayak masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Gitu ya. Masuk ruangan kaki kanan, keluar kaki kiri, gitu kan. Kayak makan dengan tangan kanan, gitu ya. Minum pegangnya pakai tangan kanan, awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Gitu-gitu kan. Kayak wudhu sebelum tidur gitu. Sunnah-sunnah deh yang selama ini kamu bisa kerjain atau jangan tinggalin gitu. Coba periksa lagi gitu. Periksain lagi nih yang mana nih sunnah-sunnah yang selama ini saya suka nggak ngehin gitu kan. Kayak nggak kurang perhatian gitu, kamu perhatiin lagi. Itu yang kedua tuh. Itu juga ngedeketin. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajur mi'at syahid. Dan Nabi Muhammad, siapa yang menghidupkan sunnahku di saat yang lain nggak peduli sama sunnah-sunnahku saat kerusakan umat, maka dia mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Berjuang, gitu ya, makna perjuangan. Begitu teman-teman saya sekalian. Kemudian yang ketiganya, nah ini juga jangan ditinggal. Hadirin perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan di sekitarmu. Nah, ini kan teman-teman nih yang di sini nih, yang di Indonesia, yang di Jakarta maksud saya, alhamdulillah nggak kurang-kurang perayaan majelis Maulid diadakan di kota kita tercinta ini, gitu kan ya? Jadinya seneng dong, kita bisa hadir Al-Hawi, kita bisa hadir Kuitang, kita bisa hadir Luar Batang, kan gitu ya? Seneng dong, kita bisa hadir ketika Ahbabu Zahra bikin perayaan Maulid, gitu ya? Di Menara 165 insya Allah, kan gitu kan. Nanti saya juga kalau bikin maulid adik-adik hadir juga, insya Allah bikinnya hari Minggu, jadi yang sekolah-sekolah juga baru bisa hadir, gitu kan. Hadir di mana Ustazah bikinnya? Pokoknya tempatnya yang gede deh, pokoknya yang gede ya, biar semuanya baru bisa datang, biar semuanya pada dapat duduk gitu maksud saya. Kesian saya kemarin bikin acara banyak yang nggak dapat duduk, banyak yang disuruh pulang. Kemarin tuh di Menara 165 ya, udah perasaan saya kayak udah gede gitu, nggak cukup juga ternyata. Alhamdulillah acaranya Hubabah kemarin, tuh ya. Nah ini kita mau bikin yang lebih gedean deh, gitu kan. Nah, tapi hadir insya Allah ya, hadir ya insya Allah. Baik teman-teman sekalian, kenapa sih Ustazah mesti hadir perayaan Maulid? Emang nggak bisa gitu? Saya baca Maulid aja sendirian di rumah, misalnya gitu ya. Beda dek, beda. Itu tuh katanya Ustazah Aisyah Ummu Ali bin Muhammad Al-Habsyi kemarin. Nah, itu beliau nyampein tuh. Katanya beliau, kata Habib Umar bin Hafid, perumpamaan, perbedaan antara kita ngerjain ibadah sendiri sama ngerjain ibadah bareng-bareng itu kayak kita punya kebon, ya. Kebon kita gede nih ceritanya. Mau kita siramin air gitu kan. Kalau kita sendirian tuh kayak kita ngambil air nimba dari sumur. Ya ampun deh, mana capek nimba, dapat 1 ember. Ya ampun, 1 pohon tuh nggak cukup juga 1 ember. Masih lagi kita timba lagi buat narok 1 pohon lagi gitu. Kita punya pohonnya misalnya 500 pohon. Ya ampun, perlu berapa hari tuh buat nyiramin semuanya. Tapi kalau kita lagi bareng-barengan tuh kayak hujan turun. Kalau hujan, kalau turun tuh ber semenit basah semua. Pernah lihat gak ada orang nyiram pohon pas lagi hujan? Betapa sangat tidak bergunanya. Kan gitu ya. Udah disiramin sama hujan, udah tenang aja. Teman-teman sekalian, 5 menit cukup buat ngebasahin semuanya. Hatimu kayak begitu, ibadahmu kayak begitu. Kalau rame-ramean 5 menit aja udah cukup buat bikin basah kerontang hatimu. 5 menit aja ibadah pantas diterima sama Allah. Kalau udah bareng-barengan tuh hujannya banyak, rahmatnya banyak, karunia Allahnya banyak. Gak bisa tuh dibandingin sama saat kita sendirian. Lagian ya dek ya, apalagi kalau maulid tuh, saya muda dah, kalau maulid tuh enakan rame-rame. Kenapa gitu? Kalau sendirian siapa kita gitu.
Kayak kita lagi datang ke Nabi sendirian kan, kayak pantas-pantasnya siapa ente gitu kan. Iya enggak? Tapi kalau lagi rame-rame kita kayak lagi bilang, rombongan lo Rasul, rombongan nih lo Rasul. Tuh liatin tuh, ada yang hafal Quran. Tuh liatin tuh, ada anak yatim. Tuh liatin tuh, ada janda-janda. Jangan salah, Nabi Muhammad tuh sama janda sayang. Apalagi kalau jandanya baik-baik, kagak genit. Oh sayang Nabi sama dia. Nabi udah namain dirinya, innama ana abul aramil wal yatama. Saya nih kata Nabi Muhammad, bapaknya janda-janda. Saya bapaknya anak-anak yatim juga. Jadi kalau janda-janda tuh hati-hati loh. Dia punya bapak Nabi Muhammad SAW. Kalau ngadu mau Nabi Muhammad janda tuh, oh lebih didengerin ngadunya mau bapaknya. Iya kan? Lebih didengerin. Makanya kita kalau rombongan kan, wah apalagi yang hadir gitu kan 1.000, 2.000, 3.000 orang, 4.000 orang. Hadir maulid nih rame-rame. Jandanya berapa banyak coba? Banyak jandanya. Kagak bakalan ditolak deh, yakin saya. Yakin saya gak bakalan ditolak. Apalagi nih kan di Jakarta, ya enggak? Syarifah banyak. Syarifah itu nasabnya nyambung menabi dek. Biar kata gimana cucu didatengin sama cucunya kagak bakalan ditolak sama kakeknya. Betul gak? Apalagi cucunya rame. Wah udah gak bakalan ditolak dah. Makanya dah jangan lewatkan. Kalau lagi bulan maulid, hadir maulid jangan lewatkan. Itu udah pasti dihadirin, pasti. Saya yakin banget dah. Pasti dihadirin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad kalau udah hadir nih dek nih, suka gak peduli siapa kita, semuanya diterima. Kalau kita hadirnya itu rombongan, Nabi Muhammad hadir, diterima semuanya. Makanya pas lagi qiyam tuh, terus kita bilang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu mungkin banget buat Nabi Muhammadnya tuh hadir terus jawab gitu, waalaikumsalam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Siapa tahu aja gini, waalaikumsalam warahmatullah Halimah, waalaikumsalam warahmatullah Samira, waalaikumsalam warahmatullah gitu. Siapa tahu, siapa tahu, iya enggak? Siapa tahu namamu disebut. Dan kalau udah namamu disebut teman-teman saya sekalian, siap-siap untuk kamu diperkenankan mengucapkan salam langsung di hadapannya di padang mahsyar nanti. Dan kalau kamu menjadi salah satunya yang bisa diperkenankan ucap salam langsung di hadapan Nabi Muhammad, itu adalah tiket kebahagiaan hidupmu, tiket keselamatanmu, tiket kebahagiaanmu dari mahsyar sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Cakep banget dah. Makanya udah deh. Tuh hadirin majelis-majelis maulid. Apalagi kalau pas abisnya itu kan kamu doa tuh. Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya. Ya Allah ampunin apa dosa saya ya Allah, banyak dosa saya tuh banyak banget. Ampunin dong ya Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah. Itu sangat mungkin banget buat Nabi Muhammadnya ikut menengadahkan tangan dan berdoa, ya Allah ampuni umat saya semuanya ya Allah. Nih yang ada di sini nih ampunin semuanya ya Allah, ampunin dosanya ya Allah gitu. Nah udah Nabi Muhammadnya yang berdoa, wastaghfarallahumur rasul, yang gak salah lagi pasti lawajadullaha tawwaban rahimah, kata Allah, pasti kalian akan mendapati Allah mengampuni dosa kalian dan menyayangi kalian. Maka yuk adik-adik hadirin majelis-majelis maulid, jangan mau terlewatkan, jangan mau nggak kebagian. Ustazah masalahnya itu saya lagi ada arisan. Udah deh arisan kagak hadir nggak kenapa-napa. Udah tinggalin aja arisannya dulu. Kalau pas lagi ngebarengin tanggalnya maulid tinggalin. Ustazah tapi sekolah, ya saya nggak enak ya. Mau ngomong suruh bolos. Udah pokoknya masing-masing ngerti sendiri aja dah. Masing-masing ngertiin sendiri aja.
Karena ilmu bisa dicari, tapi berkah syafaat kadang-kadang kalau enggak waktunya turun susah mau dituruninnya. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa hadir perayaan Maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Gitu ya. Nah, pilih-pilih, nggak harus semuanya, pilih-pilih. Tapi yang pasti itu tempat-tempat keramat, kalau ngadain majelis maulid jangan ditinggalin. Termasuk juga kalau kita majelis taklim kita ngadain maulid jangan ditinggalin. Gitu juga ya. Termasuk kalau ustazahnya bikin maulid jangan ditinggal juga. Gitu kan? Insya Allah mudah-mudahan ya kita semuanya bisa beramai-ramai, bersukacita dalam bulan Rabiul Awal, menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita hingga beliau berkenan ada bersama dengan kita hingga kelak di hari akhirat kita berada di belakang beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatihah.